Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng Sumbing Pak Haji yang baru pulang dari alhamdulillah barakallahu fiik. Salat iya handphone saya hilang. Oh, di sana. Salat sini. Oh. 2 hari. Alhamdulillah insyaallah. Allahumma ajirhu fi musibatihi wa khluqhu khairan minhu. Di dalam hadis kalau kehilangan itu doanya itu adalah Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala di musibahku ini, wakhlub li khairam minhu, dan beri aku ganti yang lebih baik dari itu. Tapi saya minta ampun dulu. Oh iya bagus ya. Karena saya mungkin punya banyak dosa. Ya bagus. Kalau kalau minta ampun tuh harus setiap waktu kita semuanya. Kita semuanya itu. Jadi Allahumma ajirni fi musibati wakhlub li, apapun kehilangannya, apapun masalah apa atau musibah atau apalah, itu doanya seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah ajrun, pahala dari musibahku ini, wakhluf li, dan gantikan untukku yang lebih baik dari itu. Ya, biasanya kalau sudah hilang sesuatu itu Allah ganti yang lebih baik biasanya. Amin. Kalau baca doa ini gitu diganti yang lebih baik. Tadinya hilangnya Samsung gantinya iPhone biasanya. Ya, gitu. Dan dalam hal apapun, kehilangan istri itu biasanya kalau kita baca doa ini diganti yang lebih baik. Dikasih yang lebih baik. Yang barunya tuh yang lebih baik gitu. Sami doanya. Andaikan kita kehilangan misalkan itu diganti yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam min. Kalau istri berarti minha. Dan beri aku ganti yang lebih baik darinya, minha gitu. Itu doanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan kajian kita hari ini, yakni masih tentang qada'ur rasul fi zawaj. Ketetapan Rasulullah SAW terkait dengan urusan pernikahan. Ini adalah akhir bab dari Zadul Ma'ad ya. Dikit lagi insyaallah. Terakhir yaitu hukum tentang kalau seorang suami berkata pada istrinya, pulanglah kau pada orang tuamu. Atau perkataan seorang istri, pulangkan saja aku pada ibuku, pada orang tua ya. Nah itu di dalam hukum Islam itu Rasulullah SAW menetapkan bahwa jika itu bersama niat maka jatuh talak satu. Ya. Ini hadisnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, lama atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu an ya'tazila imra'atahu qala laha ilhaqi bi ahlik. Jadi Rasul SAW ketika didatangi oleh Ka'ab bin Malik terkait dengan gimana sih cara mencerai istri, karena memang di Quran atau di hadis tidak ada lafaz tolak yang baku. Jadi dikembalikan ke tradisi yang ada di masyarakat tertentu gitu. Di dalam Quran, di dalam hadis tidak ada lafaz talak yang baku. Adanya di kitab fikih, adanya di buku-buku fikih. Sehingga kesimpulannya lafaz talak itu dikembalikan kepada redaksi yang muta'araf bainan nas, yang sesuai dengan uraf. Uraf itu apa? Kebiasaan di masyarakat itu bagaimana orang mentalak gitu. Jadi tidak ada di Quran misalkan tolak tuki, tidak ada di Quran. Di hadis juga tidak ada tolak tuki, tidak ada. Lafaz talak umumnya ada, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Kalau sudah 3 kali tidak bisa dirujuk lagi. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Lafaz talaknya banyak, ada imsak,
ada tasrih, ada pakai sin ya. Kalau tasrih pakai sod itu izin. Tasrih haji berarti izin haji pakai sod. Ini pakai sa, tasrih, mentalak. Lapaz tolak juga ada. Tapi lapaz talak yang dimaksud di dalam hukum talak itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Sehingga dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat di mana kita tinggal. Nah, di kebiasaan orang Arab kalau mencerai istri itu ada lafaz ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu kepada orang tuamu. Itu ya. Maka jumhur ulama berpendapat itu jatuh talak kalau bersama niat. Kalau tidak bersama niat tidak jatuh talak. Meski begitu, sebagian ulama mengatakan itu bukan talak sama sekali karena tidak signifikan, tidak spesifik. Itu apalagi di berbagai bahasa lafaz kembali kepada orang tuamu itu sangat bisa dimaknai umum gitu. Bisa jadi kembali itu marah karena marah aja gitu, nggak niat talak, tapi udah pulang saja kamu sana sama orang tuamu, menenangkan diri dulu lah sana sama orang tuamu dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, kalau ada suami mengatakan pergilah ke rumah orang tuamu, itu kalau ada niat talak itu berarti talak, kalau tidak ada niat talak itu tidak talak. Itu kesimpulan yang kemarin kita bahas. Ada juga talak dengan kiasan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail untuk mengganti pantau rumahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu menyuruh putranya Ismail untuk apa bahasanya, goyir atabata babik, goyir atabata babika, wahai anakku ganti pantau rumahmu. Nah, itu Ismail paham, ini bapaknya bukan nyuruh ganti pantau, dah alus kan ya pantau imah mah, pantau nu hijina deui berarti. Nah, Ismail paham, wa qad amaroni an ufariqoki ilhaqi bi ahlik. Lalu Ismail mengatakan kepada istrinya, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Dengan niat. Itu ada di dalam akhrajahul Bukhari, di dalam hadis Bukhari. Gantinya siapa ya? Gantinya nanti kita cari di ini, di data pengadilan agama zaman Nabi Ibrahim barangkali ada. Wallahu alam kalau siapa gantinya ya. Walam yazal hadzal lafdhu min al-fadilati talaq biha fil jahiliyati wal Islam. Itu berasal dari tradisi lama sebelum Islam, tetapi oleh Islam ditetapkan juga sebagai lafaz di antara lafaz-lafaz tolak. Walam yughayyirhun Nabi, dan Nabi tidak merubahnya. Jadi kebiasaan jahiliyah, maksudnya kebiasaan sebelum Islam, jika itu berkesesuaian dengan Islam, Nabi tidak merubahnya. Itu kaidah itu kaidah. Jadi kebiasaan masyarakat sebelum Islam, jika itu tidak bertentangan dengan Islam, Nabi membiarkannya. Contohnya pernikahan yang berlangsung sekarang itu kan satu dari bentuk pernikahan zaman dahulu. Enggak, nikah yang sekarang biasa kita ini, nikah di masyarakat itu satu dari bentuk pernikahan jahiliyah sebelumnya, tapi ditetapkan oleh Islam, jadilah dia hukum Islam gitu. Karena bentuk lain tidak dikukuhkan, seperti ada bentuk pernikahan orang tua itu, mohon maaf, ngiderin anak gadisnya ke tetua-tetua kabilah. Diiderin tuh, di sini semalam, di sini semalam, di sini semalam. Gitu. Nanti anaknya ditentukan mana yang ingin menjadi ayahnya, itu harus nerima. Yang kedua ada istibdo. Istibdo itu si perempuan, mohon maaf, itu didatangi atau digauli oleh sekian puluh laki-laki. Nanti kalau ada yang lahir mirip, nah itu wajib jadi bapaknya. Nah, lihat DNA dulu. Dulu nggak ada DNA, dilihat dari tulang kaki. Oh iya mah budaknya sih, iya bapaknya sih. Iya. Karena itu kebiasaan dan tradisi, ya tidak ditolak, berlaku begitu. Ada lagi yang perempuan memasang bendera putih di depan rumahnya, siapapun bisa menyentuhnya. Nanti anaknya dikumpulin. Bapaknya dikumpulin yang menjamahnya itu, lalu oleh qofiyah namanya, ahli membaca raut muka, ayo bapaknya. Itu harus nerima. Nah, yang terakhir ini yang cara kita ini dengan 5 rukun itu, mempelai laki, mempelai perempuan, saksi, wali, ijab qabul, mas kawin. Oleh Rasul ditetapkan yang terakhir ini. Itu zaman jahiliyah juga. Itu zaman jahiliyah juga. Namun ditetapkan oleh Rasul, jadilah dia hukum Islam.
Jadi kebiasaan-kebiasaan orang Arab dahulu yang oleh Rasul ditetapkan jadi hukum, maka dia menjadi hukum Islam. Gitu. Termasuk ini nih, bab talak juga. Kawin siri kan itu juga kawin siri. Kawin siri mah sebenarnya Ada wali, ada macam-macam. kawin siri itu definisinya adalah kawin sah secara agama namun tidak dicatatkan. Itu beda itu. Itu aja Jadi tidak boleh dicatat. ya kawin siri. Boleh. Boleh tapi ulah. Boleh tapi ulah gitu. Boleh tapi ulah. Ulahnya secara sosial. Ya, ulahnya itu secara sosial. Kenapa? Karena tadi kalau kawin siri itu ada madorot kesana kemari, ada madorot ke istri. Kalau berani, kalau kawin itu jangan. Oh iya, betul. Berani nggak? Tapi ada sebuah ungkapan yang ungkapan ini ketika saya menyampaikan itu sangat diapresiasi oleh ibu-ibu. Ungkapannya begini, man taraka ta'adduda, barang siapa yang meninggalkan poligami, niatnya semata-mata ikraman wa wafa'an li zaujatihi, karena ingin memuliakan istri dan juga kesetiaan kepadanya, kana lahu sawabun azim, maka baginya pahala yang sangat besar. Jadi suami yang tidak poligami niatnya adalah setia dan wafa, setia dan hormat, apa istilahnya, ikram itu memuliakan, semata-mata memuliakan istri dan setia padanya, baginya pahala yang besar. Itu dalam kitab fikih sirah Syekh Zaid itu ya, dalam fikih sirah begitu. Karena apa? Karena beliau melihat pernikahannya Rasul dengan Khadijah begitu, yang tidak dipoligami kecuali setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Perempuan memuliakan suami tambah banyak pahalanya. Oh, itu wajib dan tambah besar pahalanya Mas itu. Maksudnya suruh kawin lagi gitu. Oh, memuliakannya itu juga boleh-boleh juga. Seperti Sarah ya kan, Sarah istrinya Ibrahim alaihissalam begitu juga. Jadi Sarah radhiyallahu anha atau alaihissalam itu memberikan kepada suaminya Nabi Ibrahim itu Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar itu hadiah dari Sarah untuk Ibrahim. Gitu. Jadi paling ideal poligami itu poligami Sarah itu. Istri pertama mencarikan untuk kita istri kedua. Itu insya Allah tidak akan terjadi. Sekarang nggak ada terjadi. Tidak ada sekarang. Karena Nggak punya anak kan? Nggak memberikan keturunan ya. ala kulli hal itu pokoknya judulnya itu istri pertama memberi hadiah suaminya istri kedua. Kan itu judulnya itu. Kayak Agim kan istri kedua tuh. Tapi kan bukan pemberian istri pertama. Bukan pemberian istri pertama kan? Bukan. Akhirnya pasti juga. Yang ideal mah yang nyarikannya itu istri pertama. Yang idealnya tidak akan terjadi konflik. Cuman jarang yang seperti ini gitu. Cuman jarang yang seperti ini. Adapun nanti pada akhirnya motivasinya adalah karena dia belum punya anak sehingga dicarikan istri untuk supaya punya anak. Itu mah motivasi seperti itu bisa saja ada gitu. Tapi judul intinya adalah istri pertama mencarikan untuk suaminya itu istri kedua gitu kan. Motivasinya bisa berbagai hal, mungkin karena satu dan lain hal sebagainya. Idealnya begitu gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala dzakara talaq wa lam yu'ayyin lahu lafdhan. Allah taala menyebutkan kata talak dalam Quran dan juga Rasul dalam hadis, wa lam yu'ayyin, dan tidak menentukan secara spesifik lahu lafzan, lafaznya. Fa'alima annahu radda an-nasa ila ma yata'arafuna bitalaqan, sehingga lafaz tolak itu radda, dikembalikan kepada manusia kebiasaan mereka ya. Fa ayyu lafdhin jara urfuhum, setiap lafaz yang dimaknai talak di suatu masyarakat, waqa'a bihi talak, maka jatuhlah dia pada talak. Ma'niyah, tentunya dengan niat ya. Berikutnya adalah hukum Rasulullah SAW fi dzihar wa bayan ma anzalallahu fihi wa ma'na al-'ud al-mujib lil kafar. Berikutnya adalah tema kedua, tema selanjutnya ya. Itu tentang hukum zihar. Di kita sih jarang zihar itu ya, tetapi dalam Quran dijelaskan surat Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4.
Zihar itu adalah seorang suami berkata kepada istrinya, kau bagai punggung ibuku, atau kau bagai ibuku. Asbabun nuzulnya adalah kata Aisyah, alhamdulillahilladzi wusi'a samuhul aswat. Laqad ja'at Khawlah, seorang sahabiah namanya Khawlah binti Malik bin Sa'labah mengadu kepada Rasulullah SAW karena suaminya berkata padanya, kau bagai ibuku atau kau bagai punggung ibuku. Itu Aisyah mendengar betul Khawlah ngadu ke Rasul itu. Kata Aisyah, aku mendengar perkataannya, sebagian ku dengar jelas, sebagian ku dengar samar. Tetapi intinya dapat kutangkap, yaitu Khawlah mengadukan suaminya kepada Rasul SAW. Rasul kala itu juga menunggu jawaban. Akhirnya turunlah ayat Allah SWT, surat Mujadilah ayat 1 itu. Sesungguhnya Allah telah mendengar pengaduan seorang wanita dalam kurung istri kepada Allah, kepada Rasulullah tentang suaminya. Jadi Allah anggap pengaduan Khawlah ini sebagai laporan kepadanya, kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Watashtaki ilallah. Jadi kalau ada sahabat ngadu ke Rasul, itu Allah anggapnya ngadu ke Allah. Kalau ada sahabiat mengadu kepada Rasul, itu dianggapnya atau sama dengan mengadu kepada Allah. Karena Rasul juga tidak punya jawaban, jawabannya nunggu dari Allah. Begitu. Watashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Jadi saya menolak perkataan orang yang beranggapan atau berpendapat bahwa ucapan Rasul itu bukan wahyu. Ada Pak, beberapa akademis itu menyebut ucapan Rasul bukan wahyu. Tapi saya keberatan dengan itu. Yang benar adalah bahwa Rasul SAW juga ucapannya itu maknanya dari Allah, pesannya dari Allah. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul ucapkan, wa mayantiqu anil hawa, itu tidak berasal dari dirinya, dari kecenderungannya, tapi itu semuanya dari Allah. Kalau menyangkut hukum, Semuanya. Apa yang keluar dari mulut Rasul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu ada kesalahan, itu langsung ditegur. Artinya makna pesannya dari Allah. Kalau berbicara sehari-hari mah ya mungkin biasa ya. Berbicara sehari-hari itu juga kebenaran dari beliau. Ya. Dan beliau tidak berbicara hal-hal yang tidak ada pesannya. Beliau senantiasa berbicara sesuatu yang ada manfaat dan pesannya buat umatnya, karena beliau tugasnya adalah balag atau tablighur risalah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, ala inni qad utitul qur'ana wa mislahu mahu. Sesungguhnya aku telah diberikan Quran dan yang sepertinya satu lagi. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya dengan Quran itu. Inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Aku diberikan Quran dan yang semisal dengan Quran. Berarti apa? Hadis gitu. Jadi hadis Nabi SAW itu juga wahyu. Hanya saja wahyunya itu melalui lisan Rasulullah SAW. Begitu. Seperti ini yang ketika Rasul menanyakan, hari ini makan apa? Kata Aisyah, karena makanan sudah diberikan kepada kamu, tinggal apa? Cuka. Jadi makan cuka. Iya. Itu dari Allah juga. Maknanya itu dari Allah, maknanya ya. Maksud maknanya itu Allah ingin menyampaikan bahwa apapun makanan itu baik gitu. Ketika ada cuka, Rasul puji cuka. Rasul sukai, Rasul puji bahwa cuka itu makanan terbaik. Nah, ini pesan yang disampaikannya adalah semua makanan itu baik. Semua makanan itu baik, semua makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi namun nanti ada yang berkonsekuensi hukum halal haram, ada yang tidak berkonsekuensi hukum. Jadi jangan dipahami itu ucapan Allah, bukan. Maksudnya apa yang beliau sampaikan itu berasal dari pesannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana juga kita bisa bedakan ini hukum, ini bukan, ini hukum, ini bukan. Kan sulit membedakannya. Ini hukum, ini bukan, ini hukum, kan kita bukan ulama, bukan juga sahabat Nabi yang bisa membedakan. Maka secara umum, saya katakan secara umum apa yang berasal dari beliau itu juga adalah pesan wahyu. Wahyu itu apa sih definisi?
Wahyu itu apa? Bisikan, gerentas, inspirasi. Wahyu itu secara bahasa kan gitu. Ada yang inspirasinya utuh dan mutlak dari Allah melalui Jibril, tidak perubahan satu huruf pun, yang kita sebut Quran. Ada yang wahyu itu berupa tadi ilham, inspirasi yang ditanamkan kepada Nabi, lalu diucapkan oleh mulut Rasul SAW dengan redaksi beliau dan dengan gaya bahasa beliau gitu. Hadis. Tapi itu sumbernya semuanya dari Allah SWT. Karena khusus Rasul, apa yang keluar darinya adalah in huwa illa wahyun yuha, itu Al-Quran yang dibaca, dan juga wa ma yantiqu anil hawa, dan apa yang keluar dari mulutnya. Berarti kan Quran itu tidak misah-misah, apa yang keluar dari mulutnya itu tidak berasal dari hawa nafsunya. Seperti ini Pak, ada ya sahabat yang menanyakan kepada Rasul. Karena pasti saya jawab. Dia mungkin menunggu ilham dari Allah. Iya, betul. Enggak ada. Tapi turun akhirnya kan setelah 3 hari. Insya Allah itu. Al-Kahfi itu. Iya. Harus baca insya Allah dulu. Insya Allah. Iya, itu pesan dari Allah bahwa untuk menjawab perkataan yang tidak dipahami, tidak tahu jawabannya, sebut insya Allah. Makanya ayat yang turun setelah itu kan illa an yasha Allah, kan begitu. Nah, pesan illa an yasha Allah itu dari Allah, bahwa kamu Muhammad jangan katakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu katakan hai Muhammad sesuatu yang kamu tidak tahu. Tidak tahunya itu apa maksudnya? Maksudnya pengetahuannya itu dari Allah gitu. Pengetahuan Nabi itu kan dari Allah. Jangan kamu katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu berkata sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nanti kalau ada ilmunya, berarti dari siapa ilmunya? Dari Allah. Baru kamu boleh berkata-kata. Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan mas'ula, dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan mengatakan sesuatu yang tidak punya ilmunya. Itu artinya nanti kelak kalau ada ilmunya, dari mana ilmunya? Dari Allah. Ilmu Rasul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipesankan kepada kita itu juga kategorinya adalah hadis. Maka definisi hadis itu apa? Ma'udifa, segala apa yang disandarkan ilan Nabi SAW, kepada Nabi SAW, min qaulin, di setiap perkataannya, wa fi'lin, di setiap perbuatannya, wa takririn, di setiap keputusannya, wa khuluqin, di setiap gerak-geriknya, akhlaknya, wa khilqatin, dan juga fisik raganya. Itu semuanya hadis. Semuanya sunnah. Fisik beliau, raga beliau ini, kemudian akhlak beliau, kemudian perkataan, perbuatan, ketetapan, bahkan diamnya Nabi itu hadis. Diamnya saja, nggak bicara apa-apa, itu hadis. Diam terhadap satu kejadian ya? Diam terhadap satu kejadian. Kalau beliau diam berarti itu suatu kebolehan. Itu suatu sumber hukum. Kalau Nabi diam itu sumber hukum, jadi hukum gitu. Itu karena beliau sahibus syar'i, karena beliau adalah pemilik syariat. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takrir. Takrir itu apa definisinya? Sukutun Nabi an syai'in. Nabi mendiamkan sesuatu terjadi di hadapannya, fi hadratihi, di hadapannya, dan beliau diam, itu menjadi sunnah. Hadrat dalam bahasa Arab itu kehadiran. Hadrat di kita mah jadinya yang gaib ya, jadi yang tidak terlihat. Padahal hadrat itu adalah di tengah kehadirannya, fi hadratihi, dari kata hadra yahduru hadratun wa hudurun. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya nggak tahu tuh perubahan makna di bahasa Indonesia, kehadirat kok jadi maknanya gaib gitu. Padahal kehadirat itu ya kehadiran, hadarat itu hadir. Makanya kalau kita menyapa audiens, hadratal jumhur al mukarramin, kan gitu. Jumhur yang hadir, masyarakat yang hadir kali ini yang dimuliakan Allah SWT, kan gitu. Hadratul jumhur. Nah, di kita maknanya jadi ila hadrati arwah. Saya heran juga itu. Kok jadi hadratil arwah, menjadi arwah yang hadir ya, makanya mereka beranggapan kalau lagi acara seperti itu nganggap arwah itu pada hadir, karena definisinya itu hadratul arwah, kan begitu. Wahai arwah-arwah yang hadir, kan begitu.
Padahal makna sebenarnya hadrah ya, itu adalah hadiran. Hadratul mudir al-muhtaram, hadratul wakil al-mukarram, hadratul jami al-muhtaramun, hadratul nisa al-mukarramat, kan begitu bahasa Arabnya. Tapi di kita dikenakannya dengan hadratul arwah. Berarti memang meyakini bahwa arwah-arwah yang disebut itu hadir. Begitu ya. Jadi kembali ke diskusi tadi kita bahwa apapun yang berasal dari Nabi SAW adalah hadis berdasarkan definisi tadi yang kita sampaikan. Ma'udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'l. Cuman Pak Didi, permasalahannya ada yang berkonsekuensi hukum, ada yang tidak gitu. Jadi kalau dikatakan disebut, kalau disebut hadisnya hadis. Manunggal kaulani gusti itu Enggak, yang tadi yang hadis. Yang hadis tadi kalau itu disebut hadis. Orang diamnya Nabi hadis. Tetapi apakah itu dapat berefek kepada hukum atau tidak dilihat dari ilmu hadis gitu. Dilihat dari ilmu hadis. Seperti ucapan tadi yang disampaikan misalkan, itu kan tidak berimplikasi pada hukum. Ya udah, hanya kita menyebutnya itu hadis Nabi, cukup. Meskipun tidak berdampak kepada hukum haram atau halal gitu. Tapi disebut hadisnya hadis gitu. Disebut hadisnya hadis. Kalau menunggal kaula Gusti mah itu beda lagi. Ya bisa disebut untuk predikat itu hanya Rasul kan yang punya predikat itu kayaknya. Enggak juga sih. Karena konsep menunggal kaula Gusti itu bukan dari ajaran Islam awalnya itu. Itu berasal dari kalangan mungkin filsafat ya, sufi filsafat dari Siti Jenar dan Al-Halaj yang dulu dihukum mati di zamannya gara-gara konsep yang menyesatkan itu, bahwa Allah itu bersenyawa, Allah itu bersatu dengan jisim seorang manusia. Karena itu namanya wihdatul wujud. Dalam konsep sufi itu ada wihdatul wujud. Pokoknya kalau kita mau belajar tasawuf atau menempuh jalur suluk ya, itu ikuti yang sudah pasti-pasti aja lah ya. Kalau mau silakan ikuti Al-Ghazali atau Junaid al-Baghdadi atau Ibrahim Adham, atau yang paling kerennya itu adalah ajengan Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Kenapa saya sebut ajengan? Ya karena beliau memang sayyidul ulama, tuanya para ulama di Hasan Basri ya. Itu para tabi'in berguru kepada beliau, dan beliau adalah generasi pertama setelah para sahabat Nabi wafat. Itu Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Semua semua jalur tasawuf itu menginduk kepada beliau, dan seluruh jalur tazkiyatun nafs, pensucian hati, pensucian jiwa itu merujuk kepada beliau. Namun nanti berpencarnya itu di murid-muridnya yang bawahnya itu terus sampai ke bawah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sanadnya ke Hasan al-Basri, tanya dulu sanad dari mana, karena muridnya itu banyak. Ya, murid intinya aja itu ratusan. Anda nasab ke siapa? Jangan-jangan sanadnya kepada murid beliau yang sudah beliau usir dari majelisnya, kan begitu. Nah, sanad ke siapa? Ke saya ajengan Hasan al-Basri. Sudah dirujuk, sudah ditelusuri, ini jangan-jangan ke murid yang sudah berpisah jalan dengan gurunya, dengan Hasan al-Basri, atau dipecat sama gurunya. Berarti kan nyanad betul, tapi salah nyanadnya ke orang yang dipecat gitu, kan juga salah. Baik, kembali ke kajian kita ya, bahwa kalau ada suami mengatakan seperti itu, maka kifaratnya adalah membebaskan budak ya, supaya bisa balik lagi ke istri tuh, bebasin budak. Sumaya uduna, apabila suami yang menjihar istri, mengatakan bahwa istri bagaikan ibunya, sumaya uduna, ingin kembali ke istri tersebut, lima qalu, dari perkataannya dia tobat begitu,
fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka sebelum dia menggauli menjima istri yang sudah diziharnya itu, bebasin budak dulu. Haram suami itu menyentuh istrinya sampai bebaskan budak. Kalau sudah bebaskan budak, baru dia boleh sah bergaul lagi sama istrinya. Maka bahaya Pak, jangan ngomong ke istri, kau bagai ibuku. Kalau orang mengatakan kau bagai ibuku, itu artinya istrinya jadi haram seperti haram ibunya pada dia, gitu. Jadi jangan macam-macam gitu. Walaupun perkataannya itu seolah-olah tidak serius gitu, tapi bagi si istri itu menyakitkan. Kau bagai ibuku. Kecuali kalau diawali dari awal dulu, kau bagai ibuku dari akhlaknya misalkan. Lain lagi ya. Kamu itu senyumnya bagai ibu saya. Kamu itu masaknya enak seperti ibu. Beda kalau itu. Jadi jelas dari awal gitu. Tapi kalau menuju pasea tiba-tiba maneh mah jiga indung aing, wah geus. Kena jihar itu mah. Indung aing suka tukang nyarekan segala macam gitu. Kalau lagi godop, lagi marah, mengatakan kata seperti itu jadi haram istrinya. Dan kalau dia taubat ingin balik ke istrinya itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak dihalalkan kecuali telah menebus kifaratnya. Apa? Bebasin budak. Nah, budak ini kalau tidak punya, dzalik untuk adbimullahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid, kalau tidak ada budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan. 2 bulan. Berturut-turut, mutatabi'ain berturut-turut. Nutilu hari mah beda, eta mah ila ngaranna. Ari ila mah ngecap kieu suami teh. Neng, mulai hari ini saya tidak akan menyentuh kamu. Nah, itu perkataan aku tidak akan menyentuh kamu itu namanya ila. Nah, ila mah nebusnya lebih gampang. Puasa 3 hari atau ngasih orang miskin 10 porsi makan. Atau 10 pakaian, nanti ada penjelasannya. Itu jadi misalkan suatu hari kita minta jatah, istrinya lagi enggak mood, kita marah, geus lah pokona main, moal menta deui. Waduh. Moal menta deui. Ta ila jatuh eta ila. Maka sebelum ditebus ilanya itu istrinya haram bagi dia. Enggak boleh disentuh. Sampai kapan? Sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan itu batasnya. Sampai 4 bulan. Kalau 4 bulan, istri wajib maksa suaminya untuk menggauli dia. Kalau enggak bisa jadi talak 1. Ditawarkan. Kita udah tua-tua kayak gini nggak termasuk. Ya tapi kan enggak ila, cuman enggak ngobrol aja kan. Kalau enggak ngobrol, enggak hubungan itu wajar. Bisa aja sebagian pasangan ada begitu. Tapi kalau sudah keluar ucapan ila, aku tidak akan menyentuhmu, maka 4 bulan dia tidak boleh menyentuh istri itu. Kecuali telah menebus ilanya. Apa ila tebusannya? Puasa 3 hari atau ngasih makan dan atau pakaian 10 porsi kepada orang miskin. Harusnya disampaikan ke pengantin baru yang kayak gitu. Oh iya Pak, wajib betul. Karena banyak yang suka itu gak dikasih jatah tuh marah. Geus moal deui mah. Mungkin kita dulu waktu jahil juga tahu gitu. Emang manehna bisa Bisa jadi kita dulu waktu jahil juga mungkin mengatakan itu Pak dulu, kita nggak tahu gitu. Makanya para ulama menyebutnya itu talak kecil. Harusnya ini masuk ke bagian nasihat ini, nasihat pengantin. Pengantin betul. Ya kadang-kadang nasihat pengantin itu si penghulu juga menyampaikan sesuatu yang sudah ribuan kali dia ucapkan, jadi udah nggak terasa itu. Capetang gitu, jadi nggak ngena kepada pasangan. Nggak ngemana kepada suami istri itu. Nah, itu namanya zihar. Kalau suami mengatakan kau bagai ibuku, maneh jiga indung aing, eta zihar. Zo ha alif ro zihar dari kata punggung. Zihar itu kan punggung. Kau bagai punggung ibuku, kau bagai ibuku itu sama ya. Kalau budaya kita kan yang sering tuh ngusir, mantong siaka itu. Nah, mantong siaka itu tadi kata ulama tanya aya niatan teu? Lamun aya niatan jatuh talak 1. Kalau wanita sudah ditalak 1, kan idahnya ada tuh 3 bulan atau 3 kali suci bagi yang masih haid. Yang tidak haid itu 3 bulan. Kalau dia tidak merujuk di waktu idah 3 bulan itu, jatuh talak 2.
Talak orang yang nggak ngerti gimana masalahnya? ya harus ngerti, orang namanya nikah kan ada hukumnya. Pura-pura nggak ngerti. Nah itu kesalahan dia tidak belajar agama. Banyak pasangan yang sudah berkata talak tapi masih satu rumah satu kasur Pak. Banyak. Itu hukumnya apa itu? Mereka pasangan muda apalagi emosional itu sudah sering, dan ini saya dapatkan empirik dari masyarakat sendiri. Sering udah mengutakan kata talak tapi masih saranjang, masih sakasur. Gimana hukumnya itu? Kalau kita sakral-sakralkan, oh mana zina itu? Sudah berkali-kali kan, sudah lebih titilu teh opat lima. Itu gimana coba? Kecuali nggak tahu ya. Harus tahu Pak itu. Harus tahu. Kalau dengan emosi, Emosi yang kayak gimana? Kalau emosi yang menggelapkan, poek pisan itu tidak jatuh talaknya. Tapi kalau emosi yang masih terkendali, jatuh talaknya. Kan marah itu ada godab muglak yang marah yang ketutup akalnya itu poek gitu. Ada yang marah biasa. Marah biasa jatuh talak. Justru talak berasal dari marah. Justru berasal dari marah. Nggak mungkin orang lagi adem ayem lagi bahagia, neng talak kayaknya nggak mungkin kan? Pasti dari marah. Marah yang terkendali, marah yang masih ada akalnya itu jatuh talak. Nah, ketika istri jatuh ke talak dua tadi, idah talak dua itu idah talak satu yang tidak dirujuk kan jatuh talak dua. Maka siapapun berhak untuk menikahi wanita ini. Baik suaminya dengan akad dan mahar baru atau orang lain dengan pernikahan baru. Boleh itu. Talak dua gitu. Nanti kalau dia mentalak lagi jatuhlah talak tiga yang sudah mustahil suami balik ke istrinya kecuali istri itu sudah menikah dengan orang lain dan sudah digaulinya lalu diceraikannya. Gitu. Makanya Pak kalau sudah talak satu segera dirujuk. Jangan sampai idahnya habis jatuh talak dua. Kalau talak dua ribu akad deui dan mahar deui gitu. Tidak usah rame-ramean, cukup akad aja sama mahar gitu. Kebanyakan ada anak muda sekarang nggak ngerti gitu-gituan. Ya karena penghulunya tadi capetang tadi sehingga tip disetel wasiat nikahnya nggak mengena gitu, nggak mengena. Harusnya tuh hukum-hukum ini disampaikan sebelum mereka menjalani rumah tangga. Intinya mah terlalu fokus ke formalistiknya. Jadi kadang yang sifatnya syariahnya itu fikihnya tidak disampaikan. Ya. Itu zihar Pak. Jadi sudah jelas ya kalau orang setelah zihar itu ada ilah. Ilah ini ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-Baqarah 226 lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi suami yang mengilah istrinya yang mengatakan tadi moal men tadei aing mah atau aku tidak akan menyentuhmu lagi. Tarabbusu maka menunggunya disebut iddah kalau dalam talak mah itu 4 bulan batasnya. Fa in fa'u kalau dia menebusnya taubat kepada Allah dengan cara tadi fa innallaha ghafurun rahim. Allah mengampuninya. Allah memberi maaf dan Maha Rahim. Wa in azamut talak. Nah, kalau sudah 4 bulan tidak juga si suami menyentuh istrinya menebus kesalahannya itu dengan tadi puasa 3 hari. Si istri juga tidak dapat memastikan suaminya menggaulinya melebihi 4 bulan, ditawarkan wa in azamut talak. Ya udah talak aja. Ditawarkan fa innallaha disuruh talak atau disuruh tebus kifaratnya puasa 3 hari tadi. Atau memberi makan. Ya. Ia bisa memaksa itu supaya tidak talak maksudnya. Memaksa itu bukan memaksa itu Kang kumaha ieu teh saya kan sudah diilah sama kamu sudah bilang saya tidak disentuh. Putuskan ini mau talak mau kifarati gitu maksudnya. jadi minta kifaratnya harus berbeda. Iya, maksud memaksa suaminya menggauli dia itu tebus kifaratmu dan sentuh aku kan begitu bahasanya. Bahasa vulgarnya begitu. Sentuh aku setelah kamu tebus kifaratnya, bukan kifaratnya lolos, bukan, tetap kifarat. 3 hari puasanya tetap. Tapi di zaman sekarang jarang kayak yang puasa, mendingan beli 10 porsi nasi padang. 20.000 teh jeung eta rendang kalau kikil 22 tak eta bae. 10 bungkus 15.000 mah eta mah ilana kaum fuqara eta mah. Ilahnya kaum fuqara-nya gitu. Jadi itu ya, standar kita makan aja kan 20 ribuan lah kurang lebih kalau kita makan. Atau pakaian juga boleh.
pakaian ya, artinya 10 helai pakaian kalau tidak punya makanan. Saya kira cukup Pak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wal afu minkum. Kita lanjutkan nanti dengan hukum yang lain ya, tentang anak yang lahir dari perselingkuhan. Itu nanti kita bahas itu. Dan siapa yang paling memiliki hak pengasuhan ketika terjadi sengketa suami istri. Dan yang ketiga, bagaimana kalau didapati anak berbeda kulit sama orang tuanya. Bapakna bodas, indungna bodas, budakna keling. Budakna beda gitu. Itu gimana itu? Keputusan Rasul tentang itunya gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.